Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Matematika Dasar. Kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi. Oke, ya, ini kembali kita menggunakan slide yang dibuat oleh Bu Ainun Mardia ya. Oke, turunan fungsi. Oke. Ini konsep dari turunan ya atau diferensial. Ya, ada di sini ada kemiringan, kita buat garis singgung. Ya. Oke, sini ada garis singgung ya, garis di sini antara kurva dengan garis lurus. Ada titik P ya, pertemuannya ya, garis singgungnya. Ini ada Q ya. Jadi kemiringan PQ ini ya, kemiringan PQ ini yaitu didefinisikan sebagai fx ya, ini ya, fx dikurang fc, berarti jarak ini ya, jarak ini itu dibagi dengan ini, jarak ini. Nah, jika x-nya ini mendekati c ya, semakin dekat ke c ya, ini kan sebenarnya dia akan menuju ke dia garisnya jadi tegak ya, vertikal, artinya angkanya akan semakin, nilai kemiringannya akan semakin besar ya. Kalau dia sama dengan C ya, berarti dia vertikal, dan berarti kan pembaginya jadi 0 ya kalau sama dengan X sama dengan C. Maka ini kan nggak ada ini tak terdefinisi kan gitu nilai kemiringannya. Makanya kita pakai limit ya, X menuju C ya. Maka tali busur PQ akan berubah menjadi garis singgung di titik P dengan kemiringan. Nah, kan hitung-hitungan kemiringannya seperti ini ya. M sama dengan limit X mendekati C dari sebuah fungsi fx kurang fc per x min c. Oke, kemudian kita bahas ada kecepatan sesaat. Ini ilustrasi saja ya. Oke, di sini kita misalkan sebuah benda bergerak sepanjang garis koordinat sehingga posisinya setiap saat diberikan oleh S sama dengan ft. Jadi dia membentuk fungsi S ya, sama dengan ft. Jadi akan berubah sewaktu. Pada saat t sama dengan c ya, benda pada saat waktunya di c ini ya, benda di sini pada saat ini ya, dia posisinya di sini. Oke. Kemudian saat waktunya bertambah ya, posisinya juga berubah ya, kan gitu ya, menjadi f c plus h. Oke. Sehingga kecepatan rata-rata pada selama waktu tersebut ya, maka kita dapatkan f rata-ratanya adalah v rata-ratanya adalah f c plus h kurang fc per h ya. Ini kan kembali ke rumus kecepatan yang kita dulu pelajari di SMP ya. V sama dengan S per T. S itu jarak ya. Ini kan jarak, posisinya awalnya di sini di fc. Kemudian sesuai dengan waktu dia berubah menjadi di sini ya, fc plus h. Berarti kan perubahan ini ya, itu kan jarak per waktu, berarti perubahan waktunya kan h ya, dari c menjadi c plus h, berarti waktunya adalah h, seperti itu. Jadi dapat ini dari rumus dasar itu ya, v sama dengan S per T. Oke. Ya, jika h mendekati 0 ya, diperoleh kecepatan sesaat di x sama dengan c seperti ini ya.
Oke, sorry. Oke. Sip. Nah, kalau kita ganti ya C plus H nya dengan X, maka misalnya berarti X sama dengan C plus H ya. Berarti nanti hanya menjadi sama dengan, ya tinggal pindah sini ya, berarti X kurang C ya. Oke, maka nanti pembaginya itu hanya diganti dengan X kurang C. Oke, seperti ini ya. Ini menjadi X ya, menjadi X, yang H menjadi X min C ya. Oke, seperti itu. Oke, dari dua bentuk di atas, kemudian garis singgungan kecepatan saat terlihat bahwa dua masalah tersebut berada dalam satu tema. Oke. Oke, sekarang kita masuk definisi 41. Turunan pertama fungsi f di titik x sama dengan c ya, dinotasikan f aksen c ya. Dan nilainya seperti ini ya. Bila limitnya ada ya, nah, maka f aksen c sama dengan ya, turunan pertama dari fungsi f terhadap di titik c ya, itu sama dengan limit x menuju c dari fungsi fx min fc per x min c ya. Oke. Oke, kita lihat contoh. Oke. Yang pertama ya seperti ini boleh tulis seperti ini, boleh tulis begini, atau juga boleh tulis seperti ini. Oke, diketahui fx ya sama dengan 1 per x. Tentukan turunan pertama fx untuk x sama dengan 3 ya. Nah, maka turunan pertama di titik x sama dengan 3 itu sama dengan fx ya. Ini fx nya seper x 3, berarti tinggal masuk saja ganti x dengan 3. Oke, ini juga seperti itu ya. Oke. Ya, ini saya disamakan penyebutnya ya. Oke, ini kan menjadi 3x, berarti di sini 3 dikurang x ya per 3x ya. Nah, ininya bisa dicoret, tinggal Oke. Ya, ini kan diganti ya, supaya menjadi x min 3 dibalik ini kasih min. Oke. Min 1/9. Turunan sepihak. Oke. Turunan kiri, turunan kanan ya. Ya, seperti ini. Ini turunan kiri dilambangkan dengan angka min ya, turunan kanan dilambangkan dengan angka plus bila limit tidak. Oke. Fungsi f dikatakan mempunyai turunan ya atau diferensiabel di c atau turunan ya ini ada gitu ya. Diferensiabel itu berarti dia punya turunan di titik tersebut. Nah, syaratnya adalah ini ya, turunan kiri sama dengan turunan kanannya ya, dan nilai turunan adalah nilai turunan kiri dan turunan kanan tersebut. Nah, sebaliknya f tidak mempunyai turunan. Jika tidak berlaku ini ya, maka dikatakan f tidak mempunyai turunan di titik yang kita maksud. Oke, kita punya contoh. Diketahui fx sama dengan ya, kita punya fungsi diskrit x kuadrat min x plus 3 untuk x kecil dari 1, dan kemudian fx sama dengan 1 plus 2 akar x untuk x besar sama dengan 1. Selidiki apakah fx diferensiabel di x sama dengan 1 ya. Jika ya, tentukan nilai dari turunan tersebut
turunan pertama di fungsi tersebut di X sama dengan 1. Oke, kita jawab. Ya, kita cari ini turunan kirinya ya, seperti ini. Oke. Kemudian fx-nya untuk di sini kan X sama dengan 1 ya. Turunan kiri berarti kita pakai fungsi yang ini yang dekat dari kiri ya. Nah, X sama dengan ini kurang, fungsi, kalau pada saat dia F1 itu kan fungsinya yang ini ya. Ini sama dengan X sama dengan 1 ya. Ini ya. Kalau yang fx kita ganti dengan yang dari arah kiri terhadap 1, berarti yang kecil dari 1. Seperti itu. Kita peroleh ya nilai limitnya 1 ya. Limit kiri 1. Kemudian limit kanan. Ya, limit kanan berarti kita pakai fungsi yang di bawah semua ini. Ya. Ini yang limit kanan f-nya juga untuk 1 juga sama ya. Nanti kita peroleh nilainya juga 1. Ya. Jadi karena limit kiri karena turunan kiri dan turunan kanannya itu sama, maka dia dikatakan diferensiabel di titik X sama dengan 1 ya, dan nilainya adalah, dan nilai turunannya itu adalah ya 1 di titik X sama dengan 1. Teorema 41, jika F diferensiabel di C ya, maka F kontinu di C ya. Jadi jika fungsi tersebut diferensiabel di satu titik, maka dikatakan fungsi tersebut pasti kontinu di titik tersebut. Nah, ini ya. Kita buktikan ya. Jadi dia kan diferensiabel, berarti ada kalau dia diferensiabel berarti turunan kiri sama dengan turunan kanan. Nah, itu ya yang kita perlu tahu. Kemudian untuk membuktikan dia kontinu ya, nah, maka kan kita lihat, kita cukup membuktikan ini saja ya. Jadi kita mesti tahu ini ya, syarat fungsi diferensiabel itu yang dia turunan kiri dengan turunan kanan sama ya. Kemudian untuk kontinu, suatu fungsi dikatakan kontinu, kemarin kita sudah bahas ada syaratnya 3. Yang pertama dia punya nilai fungsinya dia punya nilai gitu ya, ada nilainya. Kemudian dia punya limit kiri dan limit kanan yang sama ya, artinya dia punya limit gitu ya. Kemudian nilai limit dan nilai fungsinya juga harus sama. Nah, maka dalam hal ini untuk suatu fungsi dia yang diferensiabel, maka dia kontinu, maka kita cukup membuktikan limit X mendekati C dari fungsi tersebut ya sama dengan nilai fungsinya ya, FC. Sekarang kita perhatikan bahwa fx sama dengan fc ditambah ya, fx min fc per x min c dikali x kurang c. X nya tidak sama dengan c ya. Maka kita boleh seperti ini ya. Ini sifat limit. Ini kan fungsinya ditambah dengan turunan pertama fungsi tersebut di titik yang kita maksud. Kemudian ini ya, ini sama dengan fc ya. Ini terbukti ya. Seperti itu ya. Sifat tersebut tidak berlaku sebaliknya. Jadi jika diferensiabel ya, jika diferensiabel maka kontinu, tapi belum tentu jika kontinu maka diferensiabel ini belum tentu berlaku ya. Kita lihat contoh, tunjukkan bahwa fx sama dengan mutlak x
itu continue di X sama dengan 0 ya, dia continue di X sama dengan 0 tapi tidak differentiable di X sama dengan 0. Jadi kasus yang tadi ya, untuk membuktikan jika continue belum tentu differentiable, ini buktinya. Oke, kita jawab. Akan menunjukkan fx ya sama dengan ya fungsi ini ya mutlak X itu continue di X, itu yang sama dengan 0 ya. Itu mau kita lihatkan dulu. Maka kita akan membuktikan yang pertama dia punya nilai fungsi ya, jelas ya, di titik 0 fungsinya bernilai 0. Sekarang limit kiri limit kanannya masih sama ya, limit kanannya 0, limit kirinya juga 0. Oke, dia punya limit ya, dan nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya ya, sehingga dia dikatakan continue di X sama dengan 0. Oke. Kemudian kita selidiki apakah f terdiferensial ya, differentiable di X sama dengan 0. Oke, maka kita cari ini turunan kirinya. Nah, kita peroleh turunan kiri min 1, turunan kanannya ternyata 1, dan dia berbeda ternyata. Maka dia tidak differentiable, fungsi ini tidak differentiable di X sama dengan 0 ya, karena turunan kiri tidak sama dengan turunan kanannya ya. Sehingga ini terbukti ya tadi, tidak berlaku sebaliknya teorema yang tadi ya. Dia differentiable, kalau dia suatu fungsi itu differentiable maka pasti dia continue di titik yang kita maksud. Tapi belum tentu berlaku sebaliknya ya. Kalau dia continue, fungsi tersebut di continue di titik yang kita maksud, belum tentu dia differentiable di titik tersebut ya. Oke, ini ada contoh lagi ya. Oke, ini cuman variasi dari soal ya. Oke, tentang konstanta A dan B agar fungsi fx berikut differentiable di X sama dengan 0. Ini kan kita diberikan fungsi ya, kemudian diketahui atau diberikan fungsi tersebut differentiable di X sama dengan 0. Berarti nanti kita tinggal buktikan tuh ya, turunan kirinya berapa, dan dia mesti sama turunan kiri dan turunan kanannya, gitu saja ya. Turun kiri berapa dan turun kanannya berapa, nanti nilai berapanya itu kita samakan ya. Ini sama dengan itu gitu ya. Nah, maka akan dapat tuh nilai A dan B nya. Oke, kita lihat ya. Oke, itu limit kiri kita peroleh ya. Oke, ini ya, limit kiri sama dengan limit kanan. Di sini limit kiri. Oke. Kita perlu turunan kirinya ya, turunan kiri oke, sama dengan 2, yang kanan sama dengan A ya. Turunan kirinya A2 sorry, turunan kanannya A ya. Karena ini diberikan atau diketahui dia differentiable, maka ini sama, ini berarti A sama dengan 2 ya. Kalau A nya 2 berarti tinggal masuk aja tuh ya, berarti B nya 1 gitu ya. Karena diketahui, kita lihat sebelumnya ya. Oke, nah ya, di sini kan sudah kita peroleh nih, B sama dengan A min 1. Kalau A nya 2 berarti B nya 1 ya. Oke, dari sini ya. Oke, A sama dengan limit X negatif 1 X kuadrat tambah B ya, ini sama dengan seperti ini, limit AX X negatif 1 ya, A sama dengan 1B ya, 1 plus B ya. Oke, tinggal ini satunya kita masukkan ya. Nilai ini sama dengan ini ya. Ini sama dengan ini. Oke.
Baik, ya itu saja ya. Nah, ini sudah tadi. Oke. Enggak, hanya 2, B-nya 1. Nah, soal latihan silakan dikerjakan untuk berlatih. Terus, oh masih ada aturan perjalanan turunan. Oke. Fungsi turunan pertama. Nah, ini ada definisi 2. Saya pikir tadi sudah selesai ya, masih ada ternyata. Misalkan fx terdefinisi pada selang i. Fungsi turunan pertama dari f ditulis seperti ini. Nah, didefinisikan sebagai ya fx sama dengan limit t mendekati x dari ft min fx per t kurang x untuk setiap x elemen i ya, untuk elemen pada selang tersebut ya. Oke, sip. Jika h sama dengan t min x ya, maka kita bisa membuat seperti ini ya. Jika hanya kita ganti dengan t min x ya, berarti kan t nya sama dengan h plus x ya, h plus x. Ini t nya ganti dengan ini, berarti x nya sama dengan x nya ini t min x kita ganti dengan h tadi ya, ini jadi h. Bila limitnya ada. Notasi lainnya ya seperti ini. Jadi ini maknanya ini turunan juga ya, turunan pertama. Ini juga turunan dy dx ya, turunan fungsi pertama, fungsi terhadap x per x. Ini juga sama ya, ini juga ada 1, 2, 3, 4, 5 sebenarnya ya, lambang dari turunan itu ya. Bentuk yang seperti ini dikenal dengan notasi Leibniz ya. Leibniz ini seorang ilmuwan matematika yang terkenal juga ya. Baik. Ini silakan. Dengan menggunakan definisi tersebut dapat diturunkan aturan untuk mencari turunannya. Ini sifat-sifat turunan ya. Ya, silakan baca sendiri. Ya, ini kita buktikan yang aturan yang keempat tadi. Ya. Satu ya, sifatnya kita buktikan. Kita membuktikan sifat yang keempat. Sifat ini ya yang mau dibuktikan tadi ya. H aksen x itu sama dengan f aksen x dikali gx tambah fx kali g aksen x ya. Ini turunan parsial ya, untuk perkalian untuk dua fungsi ya, dua fungsi yang dioperasikan dengan kali. Maka turunan dari fungsi tersebut ya, merupakan turunan fungsi ini dikali fungsi ini ditambah dengan fungsi ini dikali dengan turunan dari ini, seperti itu ya. Kalau biasanya dilambangkan dengan U ya, U dan V ya, maka hasil turunannya adalah U aksen V plus U V aksen ya. Seperti itu. Kita lihat saja contoh ya. Di sini kita punya fungsi seperti ini ya. Ini sangat mudah ya, tinggal langsung saja. Berarti ini 3x kuadrat tambah 6x ya, seperti itu. Kalau fungsinya 1 ya, seperti ini bisa langsung kita turunkan. Tapi kalau dia 2 seperti ini ya, ini kalau mencari turunannya
maka ini bisa kita kalikan dulu. Nanti ini kan nanti pangkat X tertingginya adalah kan 5 ya, dan seterusnya sampai ke belakang gitu ya. Nah, baru kita turunkan boleh. Nah, tapi kalau kita menggunakan yang aturan tadi, maka kita cukup turunan ini sama dengan ya, f aksen X sama dengan turunan ini dikali dengan fungsi ini ditambah dengan fungsi ini dikali dengan turunan ini gitu ya. Nah, ini kan kita misalkan dengan U-nya kalau biasanya ya. Ini U, ini V. Nah, maka F aksen ya X, U. Ini sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Nah gitu ya. Jadi turunan ini 3x kuadrat ya, dikali dengan ini ditambah dengan ini dikali dengan turunan ini berarti 2x tambah 2. Oke, kita turunkan ya, kita operasikan, kita boleh yang seperti ini. Nah, kalau dia bagi ya, maka turunannya adalah, maka ini yang U-nya di atas, V-nya yang di bawah ya. Maka turunan dari fungsi tersebut ya, ini sama dengan ya, sama seperti ini, tapi kita ganti tanda tambah dengan kurang, dibagi dengan kuadrat dari fungsi yang V-nya ya. U aksen V dikurang UV aksen ya, per V kuadrat. Oke. Nah, seperti itu ya. Ini dapat dari sini nih. Ini turunan yang ini terhadap X itu 1, turunan ini berarti 2X ya, 2X ini. Dan dibagi ini kuadrat ya, X kuadrat tambah 1 dikuadratkan lagi. Oke, kita usahakan nanti kita peroleh. Oke, kita boleh seperti itu ya. Nanti ini mau dipercantik lagi boleh ya, silakan saja. Oke, demikian materi kita untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat.